Hey, apa yang sudah kamu lihat hari ini? Kamu akan tahu mengapa ikan tidak membutuhkan tubuh untuk tetap hidup, bagaimana gunung berapi yang aktif menjadi rumah bagi hiu, dan bagaimana caranya ikan ini bangkit dari kematian. Jika fenomena aneh ini tidak terekam kamera, mungkin kamu gak akan pernah percaya. Beberapa makhluk seperti salamander mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Hal ini gak begitu mengherankan. Ada banyak sekali video di internet tentang ikan yang selamat dari serangan predator, namun tetap dapat hidup meskipun mereka kehilangan bagian tubuh mereka. Aku pun gak tahu bagaimana mereka bisa bergerak. Oke, katakanlah seseorang mengambil bagian ini. Kerusakan di bagian punggung, jadi mungkin organ vital aman. Tapi bagaimana dengan ikan yang kehilangan sebagian besar tubuh atau tanpa kepala? Mungkin akan tetap hidup selama beberapa minggu. Kepala adalah bagian penting dari organisme. Ia bertugas sebagai pusat kendali atau controller dari semua aktivitas yang dilakukan. Mulai sel yang paling kecil sampai level kompleks meliputi banyak sistem. Kehilangan kepala bagi organisme ibarat komputer tanpa berprosesor, mati dan gak bisa melakukan apapun. Namun dalam beberapa kasus ternyata ada beberapa hewan yang mampu hidup setelah kepalanya terpisah dari tubuhnya. Mungkin kamu ingat Mike, ayam tanpa kepala dapat hidup selama 18 bulan setelah kepalanya dipenggal. Ayam ini dianggap oleh banyak orang sebagai tipuan, atau mungkin mereka terlalu tangguh. Dan bagaimana jika hidup dengan lubang di kepala? Mengapa tidak? Seperti yang ditemukan warga Rybinsk, Mikhail Pavlokov, ia menangkap ikan yang gak biasa di kolam miliknya. Suatu hari di antara ikan mas perak, dia melihat satu yang hitam. Kemudian ia memutuskan untuk menangkapnya. Ia pun terkejut ikan mas krusian ini gak memiliki mata dan berlubang. Dari mana asal spesimen yang gak biasa ini merupakan pertanyaan besar. Namun belum jelas apakah ahli ekologi akan tertarik pada kasus yang gak biasa ini. Oke, sekarang kita tinggalkan ikan mutan ini. Bagaimana dengan penampakan lele raksasa yang sempat membuat heboh jagat maya? Pasalnya, lele tersebut memiliki ukuran yang nggak normal. Dalam video, tampak seekor lele berenang di dalam kolam yang dulunya dipakai sebagai pendingin PLTN yang meledak 32 tahun silam di Chernobyl, Rusia. Banyak yang beranggapan bahwa ukuran lele tersebut besar karena mengalami mutasi akibat terpapar radiasi PLTN Chernobyl. Menanggapi hal tersebut, Dr. Timothy Mousseau, pakar radiasi dari University of South Carolina di Amerika Serikat, mengatakan binatang yang mengalami mutasi tidak harus punya ukuran tubuh yang sangat tidak wajar. Kolam pendingin PLTN Chernobyl sendiri menawarkan habitat yang tertutup. Selain tidak memiliki predator, habitat itu juga menawarkan makanan yang berlimpah. Mereka memakan ikan, amfibi, cacing, burung, dan bahkan mamalia kecil. Bisa dibilang lele whales ini merupakan ikan pemakan segalanya, termasuk ikan yang sudah mati atau masih hidup. Nah, intinya ukuran tubuh besar lele tersebut bukan karena efek radiasi, melainkan karena tumbuh normal seperti ikan yang lainnya. Sekarang kita menyelam ke dalam lautan menggunakan robot berkamera ini. Wait, tunggu. Apakah kamu melihat sesuatu? Iya, seekor hiu martil dan hiu sutra yang hidup di gunung berapi Kavachi di Kepulauan Solomon. Iya, serius, aku gak bercanda. Padahal gunung berapi bawah laut tersebut mampu mengeluarkan cairan asam yang amat panas. Temperaturnya sekitar 80 derajat Celcius dan keadaan airnya pun gak memungkinkan untuk ditinggali oleh ikan. Hasil penemuan ini pun masih menjadi perdebatan. Mungkin ada konspirasi di sini? Sejujurnya aku pun gak tahu.
Tapi yang pasti hiu nggak akan bisa hidup di luar angkasa, bukan? Kamu tahu hewan apa saja yang pernah dikirim ke luar angkasa? Oke, sebenarnya banyak hewan yang sudah lebih dulu pergi ke luar angkasa. Aku nggak akan membahas banyak di sini. Maybe di lain waktu ya. Iya, ikan. Salah satu tipe ikan kecil. Secara paradoks, berenang di luar angkasa pada 1970-an. Kemudian, kucing Felicet sukses dikirim meninggalkan bumi pada 1963. Ia merupakan kucing pertama yang melakukannya. Bagaimana dengan monyet? Hewan ini dianggap sebagai pelancong luar angkasa yang paling sering digunakan manusia. Monyet pertama yang dikirim bernama Albert I yang menjadi objek misi rahasia untuk mengukur dampak paparan radiasi. Ia dikirim ke antariksa pada 11 Juni 1948 dan dijuluki NASA sebagai pahlawan tanpa tanda jasa para astronot hewan. Banyak hewan yang dapat hidup dalam kondisi yang tidak mungkin, dan bahkan ikan yang sudah beku dan dimasukkan ke dalam air bisa hidup kembali. Ada yang menyatakan hoaks, banyak juga yang mengatakan hal itu nyata. Namun ada penjelasan yang cukup masuk akal di mana ikan yang dibekukan bisa hidup kembali. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ikan ternyata bisa dibekukan dengan suhu maksimal pembekuan minus 35 derajat Celcius. Dalam suhu yang dingin tersebut, ikan akan membeku dan mengalami mati suri. Ikan nggak akan mati dalam kondisi tersebut, sebab ikan diketahui memiliki protein anti beku yang menjaganya tetap hidup. Dengan melakukan mekanisme pembekuan tersebut, ikan akan tetap segar dan terjaga untuk tidak mati. Mekanisme pembekuan yang dilakukan ini bahkan dipercaya dapat mempertahankan kesegaran ikan dengan sangat baik. Bahkan waktu yang relatif sangat lama, yakni 2 tahun. Namun dengan catatan, ikan harus berada dalam kondisi yang stabil dan dalam suhu yang juga telah diatur sedemikian rupa. 24 hours later. All the fish have seen better days. What? LOL! Hei, awas! Ikan apa ini ya? Saat kapal mendekat, justru ikan-ikan ini berlompatan dan masuk ke dalam kapal. Sebenarnya ikan jenis apa ini? Dan kenapa ikan tersebut berlompatan? Ikan ini jenis Asian carp. Mereka peka terhadap suara. Saat suara mesin kapal mendekat, ikan-ikan ini kaget dan berlompatan keluar dari air, ketakutan akan suara atau gerakan apapun di atas air. Bayangkan jika dia tiba-tiba menghantam wajahmu. Ih, ngeri juga ya. Monster kill! Kamu tahu berapa banyak hal yang menakjubkan yang ada di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long.